buat rekan media, ini kami di sini mengadakan press conference ya. Jadi ini kawan saya lama namanya Natulus Bangun. Ini pengacara lama juga. Jadi kita pengacara lama zaman dulu punya. Gitu. Jadi dia sudah bikin kantor sendiri namanya Law Office Natulus Bangun and Partner ya. Nah, ini dia menangani perkara Bu Hera ya sama Bu Nia. Jadi saya diminta membantu mereka ini untuk dalam hal penanganan hukum perkaranya Bu Hera dengan Bu Nia yang kemudian sedang berperkara dengan Ibu Erin begitu. Jadi itu tadi, jadi saya diberikan kuasa oleh Bu Hera ya sama Bu Nia untuk mendampingi beliau-beliau ini dalam penanganan perkara yang terkait dengan persoalan dengan Ibu Erin ini ya. Jadi itu aja yang kemudian saya sampaikan. Jadi saya secara resmi menjadi kuasa hukum bersama tim saya ini, bersama Natulus Bangun ini, tim yang ada ini. Ini kawan lama nih, kawan pengacara lama ini memang ya. Jadi gitu. Nah, selebihnya mengenai persoalan teknis kami akan mendalami apa sih yang terjadi sebenarnya di dalam perkara ini ya. Tapi saya memang sudah dapat dokumen-dokumen yang kemudian saya pelajari dengan baik bahwasanya ada ini memang hubungan pekerjaan ya antara Bu Hera dengan Ibu Erin. Gitu, di mana Bu Erin sebagai pemberi kerja dan Bu Hera sebagai pekerjanya dan Bu Nia ini sebagai penyalur. Jadi di sini saya sampaikan setelah saya mempelajari secara baik dokumen-dokumen yang ada, permasalahan yang ada, walaupun sudah saling melapor di kepolisian, saya menganggap ini sebenarnya persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara baik. Jadi ini artinya adalah kesalahpahaman biasa antara pemberi kerja dengan pekerja. Jadi ini sebenarnya masih dalam konteks kesalahpahaman biasa. Tapi kemudian karena sudah terjadi lapor-melapor, tentunya kita akan mengikuti proses hukum yang ada ya. Bu Hera dan Bu Nia ada melaporkan ke Polres Selatan ya? Iya. Mengenai persoalan apa itu? Penganiayaan ringan. Tapi kemudian dari pihaknya Bu Erin ada melaporkan juga, Bu Hera ya. Apa yang dilaporkan? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Dan Bu Nia juga. Terus data pribadi. Data pribadi dilaporkan. Bu Nia dilaporkan juga. Iya, dilaporkan. Persoalannya sama juga. Undang-undang ITE, pencemaran nama baik ya. Jadi saya coba memahami ini secara baik dulu. Bahwasanya ini sebenarnya perkara yang sifatnya masih dalam toleransi yang sebenarnya bukan perkara karena masih kesalahpahaman biasa. Tapi nggak apa-apa karena sudah jadi perkara, tentu kita akan menjalankan proses ini dengan baik, menjaga kepentingan klien dengan baik dan kemudian memang harus hati-hati penanganan perkaranya. Saya tidak akan mendiskreditkan Bu Erin karena saya rasa ini masih baru dalam posisi kesalahpahaman biasa. Saya juga kemudian tidak menganggap enteng persoalan ini di wilayahnya Bu Nia dengan Bu Hera karena ini perkara yang sudah menjadi proses hukum di kepolisian. Ada pencemaran nama baik, ada penganiayaan, pencemaran nama baik masih bisa restoratif justice, penganiayaan itu masih bisa juga restoratif justice. Jadi dua-duanya masih bisa. Tapi kita dalamin dulu dan kemudian kita lihat seperti apa ke depan penyidikannya. Karena yang berwenang sekarang adalah pihak penyidik kepolisian ya. Jadi nanti kita lihat sembari menjajaki kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa diatur dalam penanganan perkara ini. Apakah bisa terjadi restoratif justice? Apakah bisa terjadi perdamaian? Apakah tidak? Kalau terjadi restoratif justice atau perdamaian tentunya ada hal-hal khusus yang kemudian dilaksanakan di belakang layar. Kalau memang ini harus berproses di pengadilan, tentunya akan ada penanganan secara khusus juga dalam persidangan. Jadi itu tadi yang kemudian saya harus mendalami.
Tapi di sini saya tidak bicara substansi, saya juga tidak bicara untuk menafikan seseorang atau menjelekan seseorang. Saya anggap semuanya adalah baik-baik saja, baik di wilayahnya Bu Erin, baik di wilayahnya Bu Hera dan Bu Nia, karena memang sebenarnya mereka ini semuanya dalam suatu konteks hubungan sosial dan hubungan kerja. Jadi masih bisa kita toleransi ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan bisa gitu. Jadi dari saya itu aja. Nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan silakan. Tapi ini ada kuasa. Nih kuasanya ada, saya dimasukkan di sini sebagai salah satu tim kuasa hukum juga. Natalius Bangun, kemudian Doli Payumara di sini kan sebagai kuasa dari Ratna Dewi Damanik, Nia Damanik dengan Herawati. Jadi ini dia. Jadi itu dia yang sekarang untuk pengenalan dulu supaya nanti ketika saya bekerja di wilayah kepolisian atau bekerja di wilayah yang sifatnya litigasi, berarti saya adalah kuasa hukum dari baik Bu Nia maupun Bu Hera. Begitulah adanya. Jadi kuasa ini kapan ditandatangani nih sama Bu Hera? Oh, kemarin ya? Ya. Oh, tanggal 3 Juni hari kemarin ya? Ya. Oke, itu dia. Silakan kalau udah mau pertanyaan baik kepada Pak Natalius, kepada Bu Hera maupun kepada Bu Nia. Bang, artinya abang membuka jalur restoratif justice itu perdamaian itu sangat terbuka begitu Bang, karena pihak sana kemarin juga menyatakan bahwa untuk pengacara baru juga, pengacara menuntut juga akan membuka kemungkinan perdamaian. Ya, kalau kita pengacara itu kan ada dua pekerjaan. Pekerjaan pembelaan klien itu yang paling penting. Yang kedua adalah membuka ruang. Karena keadilan ini kan nggak serta-merta harus masuk ke dalam wilayah persidangan. Keadilan ini tercapai kalau kemudian misalnya kedua belah pihak merasa ada yang tadinya tidak beres, kesalahpahaman, kemudian bisa mendapatkan suatu kesesuaian ya. Jadi ada rasanya yaudahlah, rasanya kita bisa berdamai. Nah, kalau sudah sampai taraf sana itu kan artinya keadilan yang sifatnya ada pembaruan terhadap keadilan ya, restoratif justice ya. Jadi ada matching antara yang berperkara sehingga nggak perlu lagi masuk ke wilayah pengadilan. Tapi kalau dari pihaknya Bu Erin membuka ruang, kami juga tentunya membuka ruang supaya ini tidak menjadi hal yang saling menghancurkan. Begitu. Jadi lebih kepada sifatnya membangun kedua belah pihak supaya kembali dalam hubungan sosial yang baik. Karena sebenarnya ini lebih kepada bukan perkara, tapi ini lebih kepada kesalahpahaman secara sosial antar individu, antar orang per orang begitu. Dan bisa saja Bu Erin salah menerka apa yang dikerjakan oleh Bu Hera dan Bu Nia. Bisa saja juga Hera sama Bu Nia salah menerka apa yang dikerjakan oleh Bu Erin begitu. Jadi kita anggap dua-duanya masih dalam hal yang baik, yang positif bagi keduanya. Nah, kita juga akan menjernihkan kalau ada pihak-pihak dari masyarakat manapun juga yang kemudian menganggap negatif baik Bu Nia maupun Bu Hera, kita jernihkan bahasanya itu nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Kita juga menjernihkan kalau saja ada masyarakat atau netizen yang kemudian menganggap negatif Bu Erin, kita rasa itu tidak perlu dibesar-besarkan karena rasanya semua masih dalam ukuran-ukuran yang baik dan normal. Jadi kita tidak akan mendiskreditkan Nia atau Hera atau Bu Erin, kita anggap semuanya sama dalam hal konteks yang positif begitu. Jadi ketika saya baca banyak di medsos tentang apa-apa tentang Bu Erin, saya juga nggak menganggap itu seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Saya rasa ini adalah hanya kesalahpahaman biasa gitu. Kalau Kak Hera sendiri secara pribadi bersedia untuk memaafkan Bu Erin atau gimana Kak Hera? Ya sebenarnya sih bersedia memaafkan. Yang penting kan ada etikat baiknya dari mereka gitu. Terus ya dikembalikanlah hak-hak saya gitu aja. Artinya ada syarat-syarat juga dari Mbak Hera, mungkin syaratnya apa aja ketika nanti Bu Erin mengajukan perdamaian gitu. Ya, saya mintanya hanya haknya saya kayak handphone, gaji, yang 28 hari itu sama baju saya, koper saya kan masih ada di sana semua. Permintaan maaf juga mungkin. Iya, permintaan maaf dari Bu Erin ya, dan jangan mengulanginya lagi gitu. Ya, ini kan dari sisi Bu Hera ya, dari sisi Bu Nia bagaimana? Ya begitu. Kalau saya kan hanya penyalur ya, dan saya juga sudah datang berulang kali. Saya bilang saya sudah pernah datang secara baik-baik,
Tapi beliau menolak kan, bahkan mengusir saya gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan lagi? Sedangkan sudah saya lakukan gitu. Kan hanya itu yang bisa saya lakukan kan. Jadi mau bagaimana lagi ya harusnya gitu. Karena saya sudah menyodorkan diri, bahkan saya mau ke sana saya datang mau meminta maaf pun saya datang. Tapi beliau mengusir saya gitu. Jelas kan bingung kita kan? Bingung mau ngapain gitu, dan dia bahkan malah dibilang ya apa penyalurnya tidak datang. Saya datang ke sana gitu. Bahkan semuanya yang dia lakukan itu tidak saya inikan gitu. Bahkan saya datang pun ke sana, dia menyuruh saya harus menghadap dulu, harus melapor dulu ke polisi. Saya ikutin apa yang dia bilang kan. Saya datang juga membawa polisi, diusir juga gitu. Terus saya harus bagaimana gitu kan? Ya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi itu keluh kesah dari Bunia dan Iya. Hera ya. Jadi ini adalah sifatnya masih substansif, tapi itu masih dalam ruang-ruang sosial memang ya, ruang-ruang hubungan sosial yang masih, kalau menurut kami masih bisa ditoleransi. Beda kalau halnya perkara misalnya pemerkosaan, pembunuhan atau perkara pencurian berat kan begitu kan, yang berat itu rasanya belum ada toleransi lah ya, karena harus proses hukum kan. Tapi kalau perkara seperti ini kita jalankan secara baik. Mungkin keluh kesahnya Bu Hera harus apa nanti kalau misalnya ada restoratif justice akan kami sambangi bagaimana baiknya begitu. Karena ini saat masing-masing pihak sudah membuka untuk berdamai, apakah akan ada pertemuan, rencana akan ada pertemuan? Jadi begini, ini kan sudah proses hukum ya, jadi kita ikutin dulu proses hukum yang ada. Bagaimana kita berdamai di luar juga, kalau pihak penyidik kepolisian tidak tahu atau tidak ini juga kan agak sulit juga. Jadi tetap kita ikuti proses-proses hukum yang sudah ada. Jangan sampai juga kita beranggapan kantor polisi ini tempat bikin laporan aja, habis itu kita suka-suka kita kan gitu. Jadi karena kita sudah bikin laporan, tentu kita mengikuti proses hukum yang ada. Demikian juga mungkin di wilayahnya Bu Erin, karena sudah bikin laporan juga, mau nggak mau berproses untuk mengikuti apa yang menjadi kewenangan penyidikan kepolisian gitu. Nah, dalam proses itu mudah-mudahan nanti ke depannya ada yang namanya tenggang rasa, saling merasa oh dulu ternyata ada kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja terjadi. Tapi itu masih dalam batas, bagi kami sebagai pengacara masih dalam batas toleransi, di mana ini masih dalam batas konteks kesalahpahaman hubungan sosial yang kemudian ternyata dibawakan dalam suatu konteks pembuatan laporan polisi secara hukum. Jadi ini yang memang tadinya kita menyayangkan juga ya kedua belah pihak. Tapi nggak apa-apa, ini kita ngikutin prosedur yang ada sampai kemudian kedepannya mudah-mudahan ada titik temu. Kita nggak tahu kapannya, tapi kita upayakan mudah-mudahan ada titik temu. Dan kami juga sebagai kuasa hukum akan berupaya berkomunikasi dengan kuasa hukum dari Bu Erin bagaimana kedepannya, karena ada tanggung jawab dari advokat di mana sebaiknya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih kalau perkara yang masih bisa ditoleransikan dalam konteks hubungan sosial yang baik gitu. Mbak Erin ini kan Mbak Erin Mbak Hera ini kan pihaknya Mbak Erin juga ganti pengacara gitu. Nah sekarang Mbak Hera juga bergandeng Menambah pengacara. ini jadi manuver juga nggak sih akhirnya untuk apa namanya sama-sama kuat gitu Kak? Enggak sih, bukan buat adu kekuatan kita gitu kan, cuma ya udahlah kita ngikutin proses hukum aja gitu loh. Nanti juga kebenaran pasti ada jalannya.